Berkecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan yang takut akan Dia. Marilah kita menguduskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Tuhan Yesus berulang kali mengatakan tentang siapa dirinya. Demikian, akulah roti yang telah turun dari surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Semoga kita mengerti perkataannya dan percaya kepadanya. Amin. Kabar yang baik dengarkanlah, buka hati.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama mengakui salah dan dosa kita melalui doa pengakuan dosa dan memanjatkan doa syafaat kita sekaligus mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19, Engkau masih memberi kami kesehatan dan hidup serta masih memiliki orang-orang yang mengasihi kami, baik di tengah keluarga kami maupun di tengah jemaat kami, serta masyarakat di sekitar kami. Kami bersyukur begitu banyak orang yang memberi perhatian. Ampuni kami Bapa, jika di tengah begitu besar kasih Tuhan, kami enggan untuk percaya atau berserah kepada Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi berbagai persoalan hidup setiap hari. Terkadang mulut kami mengucapkan berserah dan percaya kepada Tuhan. Namun kenyataannya, banyak tindakan dan perbuatan kami tidak mencerminkan kehendak Tuhan, tetapi atas kehendak kami sendiri. Kami seringkali bertindak tanpa mohon petunjuk dari Tuhan Yesus. Bapa, tolong kami, agar kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap tindakan dan perbuatan kami, setiap saat, dan setiap tindakan kami mencerminkan kasih Tuhan Yesus, sehingga kami dapat membangun kehidupan bersama kami, di tengah keluarga kami, di tengah jemaat GKI Gombong, bahkan di tengah masyarakat, kehidupan yang saling membangun, memperhatikan, memperdulikan, dan saling menolong. Dan Bapa, oleh karena kami percaya, oleh karena kasih dan kuasa-Mu, kami mengimani Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Dalam hati kami yang terdalam, kami juga memohon belas kasihan-Mu, agar kami senantiasa diingatkan, dibangun, disadarkan oleh firman-Mu. Kami juga berdoa memohon pertolongan Tuhan, agar kiranya wabah COVID-19 yang saat ini semakin mewabah di seluruh dunia dengan varian Delta segera diangkat dan dimusnahkan dari muka bumi, dan semua yang terjangkit virus itu disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberi perlindungan dan berkat kepada para tenaga kesehatan dan semua orang yang ada di garis depan dalam penanganan wabah COVID-19 di seluruh dunia, serta memberi hikmat dan kepintaran kepada para ilmuwan di seluruh dunia untuk segera menemukan formula yang pas dan ampuh untuk melawan serta memusnahkan virus COVID-19 dari muka bumi. Juga mohon berkat untuk pelayanan vaksinasi oleh GKI Gombong dalam kerjasama dengan Rumkitban DKT Gombong, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang memperoleh vaksin sehingga kuat menghadapi serangan COVID-19, dan akhirnya banyak jiwa yang bisa terselamatkan dan kasih Tuhan menjadi nyata dalam pelayanan tersebut. Kami bersyukur atas berkat Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, dan mohon berkat-Mu berupa hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah, untuk dimampukan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, serta mohon berkat Tuhan agar bangsa kami selalu dalam lindungan Tuhan dan diberi damai dan tentram. Kami bersyukur di saat kondisi ekonomi dunia melemah saat ini, Engkau masih memberi berkat dan pekerjaan kepada kami. Kiranya atas pimpinan dan bimbingan Tuhan, kami dapat mengerjakan dan menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Kami mohon berkat dan pemeliharaan Tuhan untuk para lanjut usia, agar selalu tetap bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk studi anak-anak kami, mulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi, agar hikmat dan kebijaksanaan Tuhan ada dalam diri mereka, sehingga nantinya
menjadi anak dengan SDM yang unggul dan memuliakan nama Tuhan. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, kami persilahkan untuk memanjatkan doa dan pergumulan pribadi. Bapa yang baik, kami juga mohon pimpinan Tuhan untuk majelis jemaat, pengurus wilayah, pengurus yayasan, direktur, dan para guru KB dan SD Krishna Evata dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kami juga mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi anggota jemaat maupun simpatisan yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya dengan bertambahnya usia yang diberikan Tuhan, mereka makin mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami mau belajar dari firman Tuhan. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Di sini dan saat ini, berkatilah Bapa, hamba-Mu Bapak Pendeta Setio, yang sesaat lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa serta memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama berdoa untuk kita mendengar dan merenungkan firman-Nya. Tuhan kami Yesus Kristus, berilah anugerah supaya hati pikiran kami terbuka, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, bahkan kemudian kami menerimanya dan mengalaminya di dalam kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, berfirmanlah, urapilah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama memperhatikan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Saya membaca untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengarnya, yang menerima dalam hati dan nanti melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, 3 minggu berturut-turut kita mendengar
pembacaan firman mengenai Yesus sebagai roti. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa tema ini sangat penting. Tetapi tema ini juga sulit, tidak mudah untuk segera dimengerti, apalagi diterima dalam hati. Itu sebabnya tidak mengherankan apabila orang-orang Yahudi pada waktu itu yang secara langsung mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, mereka menjadi ribut ya. Mereka menjadi heboh. Mereka berdiskusi di antara mereka mengenai perkataan Tuhan Yesus itu. Apa artinya Yesus sebagai roti? Lebih-lebih lagi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus memakan aku. Kamu harus memakan dagingku. Kamu harus minum darahku. Dagingku adalah benar-benar makanan. Kalau kamu tidak makan aku, kamu tidak akan hidup. Kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, betul ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini tidak mudah dimengerti. Bahkan sekali lagi juga menimbulkan perasaan tersinggung. Kesannya Tuhan Yesus itu arogan ya, seakan-akan hanya Dia saja yang mengerti kebenaran, hanya Dia saja yang memberi dan memiliki hidup itu. Sementara orang-orang yang lain, termasuk saudara dan saya, kita ini tidak mengerti apa-apa. Tanpa Dia, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Dia, kita mati. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, sia-sia belaka. Seakan-akan seperti itu ya. Seakan-akan kita manusia tergantung sepenuh-penuhnya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ya mungkin itu yang membuat orang Yahudi pada saat itu dan banyak orang di zaman sekarang merasa kurang senang ya, merasa tersinggung, sakit hati, lalu marah ketika mendengar pernyataan bahwa Yesus adalah roti hidup, roti yang sesungguhnya. Sehingga kita manusia harus memakan Yesus jikalau kita ingin memiliki hidup yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jadi karena firman ini sangat penting, maka kita harus betul-betul memahaminya. Dan lebih dari sekedar pengertian, kita juga harus mempraktekannya, kita harus mengalaminya. Kalau begitu, bagaimana kita akan memahami perkataan Tuhan Yesus ini? Lalu bagaimana kita mempraktekannya, menanggapinya secara konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ketika Paulus mengatakan demikian, Efesus pasal 2 ya, ayat 1 sampai 3. Demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi intinya Bapak Ibu dan Saudara, Paulus menyampaikan bahwa kita manusia sebetulnya kita tidak menguasai diri kita sendiri. Kita ini dijajah. Kita ini dikuasai, dikendalikan, diperbudak. Oleh apa? Oleh jalan dunia ini. Oleh apa yang berlaku di dunia ini. Tuh. Juga oleh roh-roh yang bekerja di antara orang durhaka. Roh jahat, roh iblis. Yang ketiga, oleh hawa nafsu daging kita sendiri. Dan yang keempat, oleh pikiran kita yang jahat. Jadi, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mengikuti jalan pikiran Paulus, sebetulnya bukan hanya setuju terhadap pikirannya, tetapi ketika mau membuka hati kita, ketika kita mau menyadari sebetulnya bagaimana sih kehidupan kita ini setiap hari, maka kita akan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Bahwa pada dasarnya kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Sekali lagi, kita ini dijajah, kita ini dikendalikan. Apa yang selama ini menurut kita adalah diri kita sendiri, pikiran kita, kehendak kita, hikmat kita, keterampilan kita, kemampuan kita, gagasan atau ide kita, sebetulnya bukan. Semua itu adalah hasrat daging kita, hawa nafsu kita. Semua itu ditentukan oleh pengalaman-pengalaman batin kita yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Itu hanya sebuah respon yang otomatis. Kadang-kadang tidak terpikirkan ya. Mengapa kita mengambil keputusan seperti ini atau seperti itu? Mengapa kita bereaksi marah? Bukankah seringkali kita tidak memikirkan? Atau kita juga tidak mampu mengendalikannya? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dengar apa yang disampaikan oleh Paulus. Kita dikuasai oleh hawa nafsu daging, oleh pikiran kita yang jahat, oleh jalan dunia ini, oleh kebudayaan yang kita alami di sepanjang hidup kita, oleh pengaruh lingkungan kita, juga oleh roh-roh yang bekerja di antara orang durhaka. Maksudnya juga roh jahat yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin ada yang agak keberatan mengenai hal ini, lalu tetap beranggapan bahwa enggak kok, aku enggak seperti itu ya. Pikiranku jernih, hatiku murni, hatiku bersih. Baiklah. Tetapi sudah sejak zaman kuno, setidaknya melalui Yeremia, ada kesadaran besar mengenai apa itu hati manusia. Yeremia berkata di Yeremia pasal 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak, Ibu, dan Saudara, andai saja dengan rendah hati kita mau menerima firman ini, lalu kita mengakui, ternyata hatiku tidak bersih ya, hatiku tidak benar-benar murni, melainkan kotor. Dan bahkan secara tersembunyi, secara terselubung, tanpa sepengetahuanku, di luar kesadaranku, hatiku mengandung sesuatu yang jahat. Dan selama ini, hatikulah yang mengontrol diriku, yang mengendalikan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, seandainya kita memiliki kesadaran itu, berbahagialah kita. Sehingga pada akhirnya kita mengerti apa artinya bahwa sekarang ini
Sekalipun kita tampaknya hidup, hanya karena kita masih bernafas dan beraktivitas. Kita punya kegiatan, rencana-rencana, dan kita mungkin juga mampu melakukannya. Tetapi pada dasarnya secara rohani, kita pribadi-pribadi yang mati. Kita hidup, tetapi sesungguhnya kita mati. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk apa? Dia mau memberikan kepada kita manusia hidup yang sesungguhnya. Aku datang supaya manusia memiliki hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Maksudnya tentu saja bukan hanya hidup dengan nafas, dengan aktivitas, dengan ide-ide, dengan kegiatan. Bukan. Tetapi hidup yang sejati, itulah hidup kekal. Tuhan Yesus datang di antara kita manusia. Tujuannya itu, supaya kita memiliki hidup. Caranya adalah kita harus memakan Dia. Dialah rotinya. Bukan roti duniawi, tetapi pribadi Yesus Kristus. Dialah yang harus kita makan, harus kita kunyah, harus kita telan, sebanyak mungkin ya, dengan rakusnya, dengan sangat senang ya, sangat bernafsu ya. Lalu kita masukkan ke dalam diri kita sebanyak-banyak, sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana itu dilakukan? Ya, sebelum kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita, mari kita perhatikan terlebih dahulu ketika Tuhan Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sekali lagi, saudara dan saya dan semua manusia akan mati. Dia hidup karena ada nyawanya, tetapi sesungguhnya kita semua mati. Kita mati karena kita hanya hidup di dunia ini. Kita tidak memiliki relasi dengan Allah. Dan setelah hidup di dunia ini kita mau apa, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak ada pengharapannya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, jikalau seorang tidak makan dagingku dan minum darahku, ia akan mati, maksudnya orang yang tidak menerima Dia, tidak mengalami Dia, orang itu akan mati. Dia tidak memiliki pengharapan masa depan. Pengharapan di dunia ini juga tidak ada. Dia akan terus-menerus ada di dalam penjajahan. Dia akan terus-menerus ada di bawah kendali kuasa-kuasa, baik yang tersembunyi di dalam dagingnya, atau roh-roh yang bekerja di tengah dunia ini. Begitu situasinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Ia bersedia mati di kayu salib. Ia berdarah-darah. Melalui kematiannya itu, kita manusia yang terkungkung oleh dosa, kita manusia yang terjajah oleh roh-roh jahat, kita manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu daging, serta pikiran-pikiran jahat, juga oleh cara hidup dunia ini, kita akan dibebaskannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, itu yang terjadi. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan Yesuslah yang sekarang tinggal di dalam kita. Kalau begitu,
bos, Tuhan kita, bukan hawa nafsu kita lagi, bukan pikiran kita lagi, bukan batin kita yang penuh luka masa lalu, bukan jalan dunia ini, bukan kebudayaan dunia ini, bukan roh-roh jahat, bukan roh iblis, tetapi Yesuslah Tuhan kita. Itu alasannya mengapa kita menyapa Yesus Kristus sebagai Tuhan atau Tuhan. Jadi kita bukan budak siapa-siapa lagi. Kita orang merdeka di dalam Dia. Dialah Tuhan kita. Kalau kita adalah hamba, kita adalah hambanya Yesus Kristus. Dia Tuhan kita, sekaligus pribadi yang merawat dan memelihara kita. Dialah gembala kita. Dia yang menuntun kita, Dia yang memperlengkapi kita, Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia memberikan nyawanya supaya kita memperoleh hidup. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mengalami Yesus di dalam hidup kita, ketika kita menerima Yesus di dalam hati kita, maka tuduhan-tuduhan hati mengenai dosa masa lalu kita, mengenai moralitas kita yang buruk di masa lalu, mengenai perilaku-perilaku karakter kita yang konyol, dan segala hal lain yang membuat kita selama ini merasa diri selalu bersalah, selalu berdosa, semuanya Tuhan Yesus telah bertanggung jawab untuk itu. Dia telah mempertanggungjawabkan dosa kita dengan menyerahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, itu sebabnya ketika Tuhan berpesan supaya secara periodik kita melakukan perjamuan kudus, Tuhan katakan, semua ini kamu harus lakukan sebagai peringatan akan aku. Apa artinya? Artinya ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita ingat apa yang Yesus lakukan di dunia. Apa yang Yesus maksudkan ketika Dia hadir di tengah dunia ini. Mengapa Dia datang? Mengapa Dia memanggil kita? Mengapa Dia datang kepada kita? Alasannya supaya kita mengalami kemerdekaan. Supaya mulai saat ini juga, ketika saudara dan saya sungguh-sungguh menerima Dia, kita mengalami kelepasan. Apapun yang terjadi di dalam masa lalu kehidupan kita, kita lepaskan, kita letakkan di bawah kakinya. Tuhan Yesus Kristus bertanggung jawab atas kita. Percayalah. Hal berikutnya yang penting Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kita makan tubuhnya dan minum darahnya, maka Ia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Jadi Dialah Tuhan kita ya. Kalau begitu dalam segala sesuatu kita mengarahkan diri kepadanya. Kita bertanya kepada Dia. Kita minta tolong kepadanya. Kita selalu berkomunikasi, kita selalu bersekutu dengan Dia. Ingat sekali lagi, ketika kita menerima Dia, kita bukan lagi bosnya, tetapi Dialah bosnya. Dia yang bertanggung jawab. Dia bukan bos yang keras ya. Dia bukan bos yang memaksa, hanya menuntut, hanya memerintah. Bukan. Dia bos yang menggembalakan kita. Dia bos yang bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup kita. Jadi terimalah hal itu. Mari kita arahkan hati hidup kita, pikiran kita, seluruh diri kita kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, kalau Yesus adalah bos,
Tuhan, kalau Yesus ada di dalam hati kita, kalau begitu, Dialah yang paling penting di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Makanan, dan itu simbol materi, tidak ada yang penting. Hanya Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja yang penting bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau begitu, mari kita memandang Tuhan Yesus Kristus secara baru. Bukan sebagai pribadi yang berharga. Kalau dalam bahasa Inggris, useful, berguna ya. Bukan saja sebagai pribadi yang berguna, useful. Maksudnya, saya mau berdoa, aku minta tolong Tuhan, minta ini, minta itu. Jadi memang sih sapaan kita Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi dalam prakteknya, dalam penghayatan kita, dia hanyalah sebagai pribadi yang useful, sebagai pribadi yang berguna aja. Maksudnya berguna untuk kepentingan kita, memenuhi apa yang menjadi harapan atau tujuan-tujuan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu sikap kita, maka kita nggak beda dengan orang banyak yang setelah mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan, lalu mereka berbondong-bondong ingin memaksa Yesus untuk menjadikan mereka raja. Tujuannya apa? Ya, supaya mereka mendapat sesuatu, supaya mereka terpenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Bapak Ibu Saudara, bukan begitu ya. Yesus Kristus bukan pribadi yang useful saja, bukan saja pribadi yang berguna saja. Tetapi Yesus Kristus adalah pribadi yang mulia, pribadi yang amat sangat berharga. Bahasa Inggrisnya precious. Jadi tidak ada hal apapun yang lain di dunia ini yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih menarik, yang lebih menyegarkan batin, yang pantas untuk dirindukan, tidak ada. Hanya Yesus Kristus saja. Dialah pribadi yang precious itu, yang mulia itu, yang amat sangat berharga itu. Jadi kalau begitu Bapak Ibu dan Saudara, mari oleh firman Tuhan ini kita memakan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima Dia sungguh-sungguh. Mari kita hayati Dia dalam-dalam. Mari kita pasrahkan diri kepadanya. Kita biarkan Dia bertindak, berkarya dengan leluasa. Percayalah, kita akan mengalami pekerjaannya yang nyata. Dia akan membereskan apa yang salah di dalam diri kita. Dia akan menyembuhkan luka batin kita. Dia akan meluruskan jalan pikiran kita. Dia akan mengeluarkan jalan pikiran dunia yang selama ini menguasai kita. Dia akan mengenyahkan roh jahat di dalam diri kita yang selama ini bersembunyi di dalam diri kita. Jadi mari kita terima Dia. Mari kita buka hati kita. Seperti kita membuka pintu lalu mempersilahkan seseorang masuk ke dalam rumah kita. Mari kita membiarkan Dia berkarya di dalam diri kita. Bapak Ibu dan Saudara, itulah maksudnya kita memakan Dia. Itulah maksudnya. Dialah roti itu. Dia bukan saja pemberi roti, tetapi Dia adalah roti itu. Kita membutuhkan Dia. Dialah Tuhan kita. Mari kita menyembah Dia. Mari kita terima Dia dengan hati yang sepenuh sukacita. Haleluya. Kita berdoa.
Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena hari ini Tuhan menerangi hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan menolong kami untuk kami bukan saja mengerti tetapi memiliki hati yang terbuka untuk menerima pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam diri kami. Kami mau merelakan diri untuk dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah dari waktu ke waktu hati kami makin terbuka untuk kami melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu satu-satunya yang paling indah bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Senantiasa tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Supaya kami mengunyah dan menelan Tuhan. Supaya kami menerima sepenuh hati Tuhan Yesus Kristus di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kepadamu kami berdoa dan berserah diri. Amin. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dalam persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Persembahan ini didasari dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umatmu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkanlah rasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan kami. Begitu banyak berkat dan anugerah yang senantiasa kami rasakan. Ketika di saat pandemi yang belum berakhir seperti sekarang ini, tapi kami merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, namun tetap menyertai kami. Ya Bapa, saat ini kami ungkapkan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur kami ini, berkati dan kuduskan, sehingga persembahan ini menjadi layak di hadapan-Mu dan boleh kami gunakan untuk pelayanan di gereja ini. Ya Bapa, pakailah hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan benar di hadapan Tuhan. Dan berkati juga yang mengelola persembahan ini,
agar digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku beri. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita terus bertumbuh di dalam menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dia mengasihi saudara, percayalah. Mari kita pulang dan mari kita senantiasa mengingat dan percaya janji firman-Nya untuk kita. Demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya.